Jadi kita datang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Cilegon, pokoknya Santero, Banten nih, insya Allah udah tahu di sini kandangnya ada kelinci. Subhan menambahkan, dalam berternak kelinci yang terpenting adalah asupan makanan dan kebersihan kandang. Selain itu, suntikan obat untuk mengantisipasi penyakit pada kelinci juga diperlukan. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Dari informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini, saya David Tobing dan tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga Kabupaten Sampang, Madura dihebohkan dengan peristiwa pembacokan terhadap seorang pria oleh sekelompok orang bersenjata tajam di Kecamatan Ketapang, Sampang pada Minggu sore. Dari beberapa potongan rekaman video warga, tampak korban dieksekusi oleh sejumlah pria bersenjata celurit. Lebih dari 5 pria bersenjata tajam mengeroyok dan menyabet celurit ke tubuh korban. Korban mengenakan sarung dan kopiah putih ini tanpa bersenjata tajam. Akhirnya tersungkur di tanah setelah menerima sabetan celurit secara brutal. Akibatnya, korban mengalami luka bacok serius di pinggang, wajah, dan paha belakang. Melihat situasi itu, beberapa warga setempat mencoba melerai dan bahkan salah satu warga terpaksa menghalau para pembacok dengan potongan sekop. Polres Sampang melalui Kasih Humas Ibda Dedi Deli Rasidi membenarkan peristiwa itu terjadi di Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Sampang. Akibat pengeroyokan menggunakan celurit itu, korban berinisial C, warga Ketapang Lauk, Sampang, akhirnya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit akibat luka serius di tubuhnya. Dari informasi masyarakat, korban merupakan saksi salah satu pasangan calon yang ikut dalam pemilihan kepala daerah Sampang. Saat ini, Satreskrim Polres Sampang masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keterangan sejumlah saksi. Yang menimpa pada korban inisial J, warga Sampang, dengan pelaku lebih dari satu, yang diduga menggunakan senjata tajam yang mirip sejenis celurit, namun untuk permasalahannya masih dalam proses pendalaman dari penyidik. Saat ini rekan-rekan dari Satreskrim Polres Sampang lagi berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap peristiwa tersebut. Polisi masih mencari bukti dan saksi untuk mengungkap identitas para pelaku pembacokan. Hingga kini, polisi masih mencari motif pengeroyokan menggunakan celurit terhadap korban hingga meninggal dunia tersebut. Halibutor, CTV. Kalau sebelumnya saya di entertain atau di event-event, nah sekarang saya bertambah di dunia greenhouse. Berawal dari 2019, belajar di Wates, di teman-teman, dan alhamdulillah di 2023 bisa membangun greenhouse sendiri.
sini saya tidak sendiri, ada sebuah lembaga manajemen infak namanya LMI, itu membersamai kami untuk di pendanaan. Jadi di situ kita buat event-event kayak edukasi dan itu difasilitasi oleh LMI. Kami memilih Pak Lalang untuk menjadi salah satu penerima manfaat LMI. Ini dikarenakan beliau memiliki keuletan dalam menanam, melakukan proses budidaya tanaman melon yang di sini, dan kemudian beliau memiliki inisiatif untuk memberdayakan 13 pekerja yang berusaha untuk bersama-sama membudidayakan melon di greenhouse yang dibentuk oleh LMI ini. Alhamdulillah, LMI sangat membantu sekali dengan petani muda. Kita menyiapkan anak-anak mahasiswa, kita bersama di sini untuk belajar melon. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Dari Lembaga Manajemen Infak memberikan bantuan kepada Pak Lalang ini berupa dana yang digunakan untuk melakukan proses pemberdayaan budidaya melon ini. Dengan adanya program greenhouse yang telah dibudidayakan oleh Pak Lalang bersama tim, ini bisa menjadi salah satu inspirasi dan memberikan contoh bagaimana tata cara dalam hal pembudidayaan melon yang baik dan benar. Dan kemudian kita bisa melakukan proses duplikasi program ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga LMI, Lembaga Manajemen Infak, mampu memberikan kebermanfaatan ke masyarakat luas. Terima kasih untuk kerjasamanya LMI. Nah, berharap nanti kita bisa mengembangkan greenhouse ini lebih banyak lagi. Dengan begitu kita bisa pemberdayaan ke masyarakatnya lebih luas. LMI luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Ilona Cecilia dalam acara Sehat Alami. Dan seperti biasa, pastinya acara Sehat Alami ini kita akan membahas topik yang hangat dan bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Dan kali ini kita akan membahas mengenai waspada komplikasi luka pada penderita diabetes. Dan seperti biasa juga, kalau kita mau membahas topik yang hangat dan bermanfaat, pastinya kita sudah mendatangkan narasumber nih yang berkompeten untuk membahas topik kali ini. Yang pertama, ada Teh Farah Fania dari Produk Spesialis Herbates. Halo Teh Farah. Halo Mbak Ilona, gimana kabarnya, sehat hari ini? Oh, sehat banget dong. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan selanjutnya kita kedatangan Dokter Fatih. Halo Dokter, halo, apa Mbak. kabar? Kabar baik. Baik ya. Udah siap nih kita ngobrol-ngobrol ya? Siap banget. Waduh, semangat banget nih kalau udah ngobrolin soal ini ya. Nah Dokter, mau nanya ya. Bahayanya apa sih kalau diabetes ini tuh nggak segera ditangani? Bahayanya itu sendiri kan ini kita tahu ya, yang dinamakan dengan diabetes itu sendiri adalah kadar gula yang berlebih dalam darah pada pasien yang terus-terusan tinggi nih dan tidak terkontrol gitu kan. Nah bahayanya apa apabila dibiarkan gula darahnya terus berlebih, itu yang pasti akan terjadi komplikasi. Bisa di otak akan menjadi stroke, bisa di mata akan menjadi katarak, bisa menimbulkan retinopati diabetik, bahkan kebutaan. Di bagian jantung bisa menjadi serangan jantung. Di bagian ginjal bisa menjadi gagal ginjal, bahkan di bagian-bagian yang paling jauh, jari-jari bisa menimbulkan rasa baal dan kebas. Oke. Nah, bisa juga terentam dengan luka ya kalau penderita diabetes itu betul. ya? Itu orang-orang yang menderita diabetes itu elastisitas kulit, elastisitas kulitnya itu sudah mulai berkurang sehingga akan mudah mengalami lecet. Nah, berawal dari lecet ini yang bisa melebar kemana-mana. Resikonya apa tuh Dok? Kalau dari resiko sih banyak ya, maksudnya untuk
perlukaannya itu sendiri, dari yang pasti sih dari trauma atau benturan, yang bahkan tidak dirasakan karena mungkin tadi pasiennya memang sudah ada baalnya, betul. Jadi dia tidak berasa ada luka, berasanya pada saat sudah melebar, sudah besar, dan sudah bernanah. Oh iya benar, itu bisa jadi gangren ya ujung-ujungnya ya. Ujungnya gangren. Dan resikonya bisa diamputasi ya, terjeleknya ya. Apabila sudah semakin melebar dan tidak tertangani juga dengan baik atau bahkan dibiarkan terus-menerus, itu akan ujung-ujungnya harus dibuang jaringan yang terinfeksinya itu tadi. Nah dok, kalau begitu ada nggak sih herbal yang mampu membantu menurunkan kadar gula darah? Nah dalam penelitian memang pada bagian herbal medicine ya, penggunaan herbal pada bidang medis, memang sudah terbukti pada beberapa kandungan yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Salah satunya mungkin seperti mengkudu, brotowali, pare, jahe merah, lengkuas, bahkan ginseng itu terbukti bisa menurunkan kadar gula darah dengan takaran yang tepat. Oke. Nah Teh Farah, mau nanya dong, di depan aku nih aku udah lihat nih ada Herbates ada ya. Herbates ya. Nah, aku tahu nih Herbates ini adalah herbal alami ya. Betul sekali. Cara pakainya Herbates ini untuk penderita luka pada penderita diabetes tuh gimana nih? Oke, nah sebelum bagaimana sih Teh Farah cara penggunaan Herbates ini untuk yang diabetesnya sudah mengarah ke luka atau sudah memiliki luka. Sebelumnya juga kita kan harus mengetahui dulu ya nih gejala-gejala awal sebelum terjadinya luka. Pastinya kan ada faktor pendukungnya itu dari diabetesnya sendiri. Gejala-gejala umum nih yang sangat sering sekali dan mudah sekali kita lihat. Yang pertama adalah kita sering sekali nih intensitas buang air kecil di malam harinya meningkat. Mudah terasa haus, mudah terasa lapar. Padahal tadi udah makan kok lapar lagi gitu, nambah makanan lagi. Terus apalagi sih Teh Farah gejala-gejalanya? Nah seperti yang tadi Dokter Fatih sampaikan, salah satunya adalah kebas dan kesemutan. Apakah Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. Nama saya Pak Hendy. Saya penderita diabetes dan terkena stroke. Gula darah saya sampai 400. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Herbates 20 tetes 3 kali sehari. Sekarang kondisi saya semakin membaik. Gula saya stabil, tensi saya normal, dan saya sudah bisa menggerakkan badan saya. Para pemirsa, apabila ada keluhan diabetes, nggak usah ragu lagi. Herbates solusi. Herbates, herbal diabetes Anda. Luka yang tak kunjung sembuh dikarenakan kadar gula darah yang tinggi merupakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan bakteri. Kurangnya sensitivitas pada penderita diabetes dikarenakan syaraf yang tidak berfungsi dengan baik. Bagi Anda yang mengalami luka tak kunjung sembuh, atasi segera dengan Herbates. Herbates merupakan sari herbal alami yang mampu menurunkan kadar gula dalam darah dan mempercepat proses penyembuhan luka. Herbates, herbal diabetes Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Kebas dan kesemutan ini kan banyak sekali ya terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan kadang kita aja kalau lagi keasikan main HP, kelamaan main HP atau main gadget ya, melakukan aktivitas sesuatu, bisa nih tiba-tiba kebas kesemutan ya kan ya. Dan biasanya dianggap itu sepele, cuma kebas kesemutan biasa aja. Tapi kalau kebas kesemutannya terus-terusan terjadi, berarti kan sebenarnya tubuh kita ini memberikan sinyal. Ada yang nggak beres nih dengan tubuh kita, itu sinyal. Tapi terkadang dianggap sepele karena mungkin minimnya informasi atau minimnya pengetahuan. Nah, oleh karena itu jika memang sudah ada nih gejala-gejala seperti kebas, kesemutan, mudah buang air kecil atau sering nih intensitas buang air kecil di malam harinya meningkat, sering haus, mudah lapar, nah ini harus lebih waspada. Bisa jadi pemirsa ini ada keluhan diabetes. Nah, apalagi kalau untuk yang diabetesnya sudah luka ya, lukanya ini biasanya
agak sulit nih, sulit membaik biasanya. Jadi yang biasanya mungkin untuk orang normal di 5-6 hari lukanya sudah mulai menutup. Nah ini malah enggak nih, malah terus-terusan bernafas.